Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meliana dari Ekonomi Syariah 5D. Kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Baik, yang pertama ada definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada ideologi atau falsafah, yang kedua ada sifat dan jati diri bangsa, dan yang terakhir struktur ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada definisi sistem ekonomi menurut ahli. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku para masyarakat, yaitu ada konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan lain-lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga menjadi satu tujuan yang teratur dan dinamis. Lalu, baik, untuk selanjutnya ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Sistem ini biasanya banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Biasanya, sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan antara campuran sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya ada perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi. Namun, bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi. Pemaksaan dalam bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Selanjutnya, ada sistem perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Menurut Undang-Undang 1945, sistem perekonomian Pancasila tercermin dalam pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi, yaitu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Lalu, ada pun ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, hak milik perseorangan diakui tetapi tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir,
fakir, miskin, dan anak-anak berhak mendapatkan jaminan sosial. Lalu selanjutnya, apa saja sih kelebihan sistem ekonomi Indonesia? Yang pertama ada tumbuhnya inisiatif dan kreasi masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia itu jadinya banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha, banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, barangnya bermutu tinggi. Yang ketiga, pemerintah dapat mencampuri pembentukan harga. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi Indonesia tidak menutup kemungkinan sistem ekonomi Indonesia memiliki kelemahan. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama yaitu munculnya private liberalism. Private liberalism adalah kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin. Lalu selanjutnya, yang kedua ada munculnya etatisme. Etatisme adalah keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan, sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Yang ketiga, yaitu munculnya monopoli. Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.